Merek IKEA kini memang seakan telah menjadi raja mebel dunia. Saat orang menyebut nama mebel, satu nama yang selalu ada di benak adalah IKEA. Namanya bahkan dianggap setara dengan merek retail lain, seperti McDonald untuk fast food dan Coca-Cola untuk minuman bersoda. Karena itu, tak heran jika Ingvar Kamprad kini dinobatkan sebagai orang terkaya ketujuh di dunia dengan total kekayaan 31 dolar miliar oleh majalah Forbes 2008. Sebuah jumlah yang sangat fantastis mengingat ia konon hanya berbisnis di bidang mebel tersebut. Bakat bisnis pria kelahiran tanggal 30 Maret tahun 1926 di Swedia ini memang terlihat sejak usia belia. Pada usia di mana anak-anak sedang asyik bersekolah, Kamprad sudah berdagang korek api. Ia menjajakannya ke teman-teman dan tetangganya dengan bersepeda. Dengan tekad yang kuat untuk menjadi orang besar, Kamprad semakin gigih menjajakan korek apinya. Kemudian setelah labanya terkumpul, Kamprad mencoba bisnis baru. Ia merambah bisnis lain, di antaranya yaitu berjualan ikan, dekorasi pohon Natal, benih, pena, dan pensil. Meski rajin berbisnis, ia tak lupa pendidikannya. Kamprad merupakan siswa yang berprestasi. Karena prestasinya yang memuaskan, pada usia 17 tahun, sang ayah memberikan hadiah uang padanya. Alih-alih untuk bersenang-senang, ia pun memilih menggunakan uangnya untuk berbisnis. Pemberian ayahnya dimanfaatkannya untuk membuka IKEA. Namun, kala itu ia lebih banyak menjual berbagai barang kelontongan seperti pulpen, dompet, maupun bingkai foto. Melalui IKEA, Kamprad terus menuai keuntungan. Usahanya semakin maju. Kemudian, keinginannya mengembangkan usaha mengantarkan pada usaha yang membesarkan IKEA hingga mendunia, yakni berbisnis mebel. Namun, awalnya ia sebenarnya bukan hanya ingin berbisnis mebel. Hanya karena keterbatasan modal yang membuat ia akhirnya memutuskan fokus pada penjualan mebel. Sebuah keputusan yang ternyata menjadi pilihan tepat sebagai penentu masa depannya. Dalam bisnis tersebut, Kamprad sempat jatuh bangun. Sebab, pesaing di bisnis itu sangatlah banyak. Tetapi jiwa bisnis yang telah dipupuk sejak belia membuatnya terus bertahan. Ia menggunakan strategi mempertahankan harga murah dengan kualitas yang prima. Untuk melebihi pesaingnya, Kamprad membuat ruang pamer mebel di mana pelanggan dapat melihat-lihat kualitas produk yang diinginkannya dan desain-desain baru yang selalu dihadirkannya. Strateginya sukses. Kesuksesan itu membuat Kamprad mampu memperluas usahanya hingga keluar Swedia. Demi kemajuan usahanya, Kamprad juga selalu berusaha menyediakan berbagai jenis desain dari banyak, seperti dari China, Vietnam, dan lain-lain. Berkat strategi penjualannya, IKEA menjadi sebuah perusahaan mebel raksasa yang memiliki lebih dari 200 outlet di 31 negara dan memiliki lebih dari 75.000 pekerja. Desain indah dan inovatif tersebut rupanya didukung oleh keberadaan yayasan sosial yang dibentuknya, Stichting Ingka Foundation. Di yayasan itu, ia mengembangkan pendidikan yang utamanya berhubungan dengan desain dan arsitek. Konon, dana yayasan tersebut melebihi kekayaannya sendiri. Bahkan, inilah yayasan yang disebut-sebut sebagai yayasan dengan dana terbesar di dunia, yakni mencapai 36 miliar dolar. Satu hal yang pasti, meski memiliki yayasan dan perusahaan mebel terbesar di dunia, Kamprad dikenal sangat sederhana. Mobilnya hanyalah Volvo yang sudah berusia di atas 15 tahun dan saat bepergian pun ia hanya memilih menggunakan pesawat kelas ekonomi. Berkat kegigihan dan keyakinannya untuk membangun usaha, IKEA yang dirintis Ingvar Kamprad, menjadi perusahaan mebel raksasa dunia. Ia berhasil membuktikan segala usaha yang ditempuh dengan kerja keras pasti akan membuahkan hasil yang memuaskan. Mahir dalam menciptakan peluang dan menentukan strategi penjualan merupakan kunci utama kesuksesan Kamprad. Sebuah perjalanan hidup yang patut diacungi jempol dan layak untuk diteladani.